ini tanggal 11 Juli tahun 2021 untuk RSUD Kabupaten Sumedang. Ketersediaan jumlah tempat tidur tersedia sebanyak 104 dan telah diisi sebanyak 93. Kemudian untuk IGD ketersediaan sebanyak 3 tempat tidur dan diisi 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya Nela Megalita untuk menyampaikan hasil monitoring harian kewaspadaan COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Hari ini yang terkonfirmasi dalam perawatan terkonfirmasi COVID-19 per pukul 16.00. Mohon maaf, ini kita siaran pers agak telat dikarenakan satu dan lain hal. Ini kita bisa lihat yang terkonfirmasi aktif COVID-19 sebanyak 238 orang, di mana sebanyak 51 orang dirawat dan 181 orang melaksanakan isolasi mandiri. Kemudian data yang didapat saya per pukul 16.00 mulai tanggal 22 Maret tahun 2020 sampai dengan hari ini yang dinyatakan sembuh sebanyak 6.544 orang dan meninggal 181 orang, meningkat dari hari kemarin. Kemudian total terkonfirmasi di Kabupaten Sumedang dari 22 Maret sampai dengan hari ini 11 Juli tahun 2021 sebanyak 6.963 orang. Adapun untuk di BOR RSUD ketersediaannya sebanyak 83,94%. Hari ini dinyatakan yang terkonfirmasi aktif sebanyak 64 orang, kemudian yang dinyatakan sembuh sebanyak 124 orang. Nah, ini tersebar di 26 kecamatan, 270 desa, dan 7 kelurahan. Ini adalah update sebaran perkembangan COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Untuk yang meninggal meningkat dari kemarin yaitu sebanyak 176. Hari ini yang meninggal sebanyak 5 orang dan dengan tersebar di Kecamatan Jatigede 1 orang, Sumedang Selatan 1 orang, Wado 1 orang, Sumedang Utara 1 orang, Jatinangor 1 orang, Sumedang Selatan 1 orang, Tanjung Kertas 1 orang. Ini yang dinyatakan meninggal 181 orang ini adalah berdasarkan hasil tes PCR. Sekali lagi perlu diketahui yang dinyatakan meninggal sebanyak 181 orang ini dengan hasil tes PCR. Kemudian akan saya sampaikan update ketersediaan tempat tidur pada rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Ini tanggal 11 Juli tahun 2021 untuk RSUD Kabupaten Sumedang. Ketersediaan jumlah tempat tidur tersedia sebanyak 104 dan telah diisi sebanyak 93. Kemudian untuk IGD ketersediaan sebanyak 3 tempat tidur dan diisi 6. Kemudian untuk jumlah pasien sembuh di RSUD Kabupaten Sumedang sebanyak 2 orang dan jumlah pasien meninggal hari ini di RSUD sebanyak 8 orang. Kemudian untuk di Rumah Sakit Pakuwon ketersediaan tempat tidur sebanyak 12 tempat tidur dan pasien yang ditangani sebanyak 11 orang. Kemudian untuk di Rumah Sakit Harapan Keluarga jumlah tempat tidur tersedia sebanyak 7 tempat tidur, IGD 3. Dan telah diisi dengan pasien yang ditangani sebanyak 5 orang. Kemudian untuk rumah titirah simpati atau RTS, bed tempat tidur yang disediakan sebanyak 70 dan telah diisi sebanyak 31. Ini meningkat dari hari kemarin. Hari kemarin 28, sekarang 31, berarti sudah ada pasien dengan kondisi sedang masuk ke RTS. Kemudian untuk daftar tunggu PSC 119
saya mendapatkan data update pada pukul 14 hari ini sebanyak 17 orang. Ini menurun kemarin daftar tunggu dengan kondisi pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit dari PSC 119 sebanyak 56 orang. Alhamdulillah sudah bisa ditangani, dan sekarang untuk daftar tunggu pasien yang dirujuk oleh PSC sebanyak 17 orang. Perlu saya informasikan, pada hari Jumat saya infokan ada perubahan tentang peraturan Bupati Sumedang tentang pelaksanaan PPKM darurat di Kabupaten Sumedang, dan saya akan informasikan tentang perubahan kedua dari ini, perubahan kedua tentang peraturan Bupati nomor 72 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Sumedang nomor 69 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Ada 2 pasal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Perubahannya yaitu ketentuan pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Tempat ibadah meliputi masjid, musola, gereja, pura, vihara, dan kelenteng, serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah. Akan tetapi tidak mengadakan kegiatan peribadatan atau keagamaan berjamaah selama penerapan PPKM darurat di Kabupaten Sumedang, dan tetap mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah. Ini ada sedikit perubahan karena kita merujuk ke Inmendagri. Kemudian untuk ketentuan di pasal 18, pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan. Sekali lagi, untuk masyarakat Kabupaten Sumedang berdasarkan Perbup nomor 72 ini, untuk pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM darurat COVID-19. Bisa dibantu oleh teman-teman media atau Bapak Ibu untuk memberitahukan bahwa saat ini untuk penerapan ibadah tetap di rumah dan tempat ibadah difungsikan kembali, akan tetapi tidak diperbolehkan melakukan ibadah secara berjamaah. Itu. Kemudian untuk resepsi pernikahan selama PPKM darurat tidak diperbolehkan. Sekali lagi, selama PPKM darurat untuk resepsi pernikahan tidak diperbolehkan. Ini adalah peraturan Bupati nomor 72 tahun 2021. Selanjutnya, izinkan saya menginformasikan tentang pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Sumedang selama bulan Juli. Bisa kelihatan, ini ada vaksinasi mulai tanggal 13 Juli, yaitu di Balai Pertemuan Dano Kelurahan Kota Kaler, Sumedang Utara. 14 masih di Kelurahan Kota Kaler. Balai Pertemuan Babakan Hurip, tanggal 15 Juli masih di Kelurahan Kota Kaler. Balai Pertemuan Ketip, 17 Juli di PD Anarasa Tampomas. 21 Juli Balai Kelurahan Talun. 22 Juli di Balai Desa Rancamulya. 24 Juli di Pendopo, Kecamatan Sumedang Utara. 27 Juli di Balai Kelurahan Talun. 28 Juli di Balai Desa Rancamulya. Dan 29 Juli di Pendopo, Kecamatan Sumedang Utara. Sekali lagi, ini adalah jadwal pelaksanaan vaksinasi COVID-19 selama bulan Juli tahun 2021. Dihimbau kepada masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi agar segera daftar ke fasilitas kesehatan, minimalnya ke puskesmas, atau bisa menghubungi Bapak RT RW-nya untuk didata siapa-siapa yang akan mengikuti vaksinasi, baik lansia maupun umum. Dipersilakan untuk warga Sumedang agar vaksin itu, kalau kata Pak Gubernur, bagaikan payung ketika hujan rintik-rintik. Kita tidak ada jaminan memang setelah divaksin kita tidak terpapar COVID, tapi setidaknya itu adalah pelindung kita supaya tidak terlalu berat kondisi badan kita. Sekali lagi dihimbau kepada masyarakat Sumedang khususnya yang belum melaksanakan vaksinasi, ditunggu kedatangannya dan harap segera daftar. Ini gratis ke fasilitas kesehatan terdekat. Seperti itu. Kemudian izinkan
Saya menyampaikan dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, apresiasi kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang beserta jajaran yang telah melaksanakan pendataan, pengawasan monitoring terhadap area-area atau bidang-bidang industri yang ada di Kabupaten Sumedang. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan. Tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Aman di rumah, beribadah, bekerja, belajar di rumah saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.